Akhir-akhir ini lagi rame jadi perbincangan, katanya bakal ada perubahan sistem pemilihan legislatif menjadi tertutup yang kemungkinan akan diterapkan di pemilu 2024 nanti. Sistem pemilihan proporsional tertutup ini artinya pas pemungutan suara nanti yang dipilih bukan cuma nama calon anggota legislatifnya, tapi gambar partainya aja. Awalnya itu dari gugatan uji materi terhadap pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang diminta sama beberapa warga negara ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diajukan oleh Yuwono Pintadi, Fahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, dan Nono Marijono. Permohonan dari mereka juga udah terregistrasi di MK. Nah, para pemohon ini minta supaya MK menyatakan kalau pasal tersebut inkonstitusional. Jadi, sistem pemilu di Indonesia bisa diganti yang tadi proporsional terbuka jadi proporsional tertutup. Terus apa sih perbedaannya dan apa nih kata mereka dari sisi yang pro dan kontra? Simak selengkapnya bersama aku Mela hanya di Geolevel Kontra. Sistem proporsional terbuka. Nah, ketentuan tentang sistem ini diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya pasal 168 ayat 2. Kalau pakai sistem ini itu kayak di tahun 2004, 2009, 2014, dan juga 2019 lalu. Jadi kita memilih calon legislatifnya. Pemilih tinggal coblos langsung di nama peserta pemilu atau coblos parpol peserta pemilunya juga bisa. Nanti siapa yang kepilih ditentuin dari suara terbanyak. Nah, kalau proporsional tertutup tuh pemilih nggak langsung milih calegnya, tapi partai politiknya. Jadi surat suara kalau di sistem ini cuma ada logo partai politik tanpa ada detail tentang nama caleg. Nah, partai ini yang nentuin siapa calon anggota legislatifnya. Nanti kan disusun berdasarkan nomor urut. Kalau misal parpolnya dapet 2 bangku, berarti yang kepilih caleg nomor urut 1 sama 2. Sistem ini pernah diterapin kok di pemilu tahun 1955, pemilu Orde Baru, dan pemilu 1999. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari pun merespon tentang isu perubahan sistem pemilihan di Pileg 2024 nanti. Hasyim ngasih himbauan ke caleg yang mau maju berdasarkan permohonan uji materi dari orang-orang tadi yang mengajukan supaya nunda sosialisasi diri dalam bentuk baliho, spanduk, dan lain-lain karena kemungkinan MK bakal memutuskan untuk nggak pakai sistem proporsional terbuka lagi. Pernyataan Hasyim ini disampaikan di forum catatan akhir tahun 2022 di Desember 2022 lalu. Pernyataan Hasyim ini langsung ditentang beberapa pihak. Dia dibilang mendukung lembaga penyelenggara pemilu tentang sistem pemilihan tertentu. Padahal menurut beberapa pihak KPU jadi lembaga pemilu ya nggak perlu mempersoalkan sistem pemilu yang udah ada di undang-undang karena KPU ini cuma lembaga penyelenggara, bukan lembaga pembuat kebijakan soal pemilu. Nah, udah ada 18 parpol nasional yang akan maju di pemilu 2024. Dan cuma PDIP dan PBB yang buka suara mereka mendukung kalau Pileg 2024 bakal pakai sistem proporsional tertutup. Dan sebagian besar parpol lainnya yang lebih pilih sistem proporsional terbuka untuk digunakan di Pileg 2024 nanti. Bahkan udah 8 parpol yang dengan jelas bahwa mereka tuh menolak sistem proporsional tertutup di pemilu 2024. Partai-partai yang menolak adalah Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Kalau menurut Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, negara kita nih udah terlalu bermain secara liberal yang jadinya ada kapitalisasi politik, oligarki politik, sampai persaingan bebas yang jadi tanggungan demokratis Indonesia dan ditambah KPU udah confirm kalau ongkos pemilu itu terlalu mahal yang bisa tembus sampai triliunan rupiah. Menurut pihak PDIP juga sistem ini membuat proses kaderisasi di internal parpol jadi lebih baik dan meminimalisir kecurangan di pemilu. Tapi Partai Nasdem justru menolak sistem tertutup ini. Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, mengatakan sistem proporsional terbuka itu bentuk kemajuan dalam praktek berdemokrasi. Memang ada kelebihan dan kekurangan juga nih dari kedua sistem itu. Kalau dari sistem terbuka, keuntungannya tuh ya jadi kebangun kedekatan antara pemilih sama kandidat caleg. Karena pemilih bisa langsung ngasih suaranya ke kandidat yang mereka mau pilih. Terus juga partisipasi masyarakat akan meningkat karena ada ikatan emosional dengan calegnya. Dan juga nggak ada istilah milih kucing dalam karung ya, jadi pemilih tahu nih siapa-siapanya secara langsung.
Kalau keuntungan dari sistem tertutup itu memungkinkan parpol untuk milih calon-calon anggota legislatif yang punya kompetensi dan kualitas yang mumpuni buat jadi legislatif. Terus juga jadinya meminimalisir praktik politik uang dan juga memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau etnis minoritas karena kan kalau di sistem ini parpolnya yang milih calegnya. Kalau kekurangan dari sistem terbuka ya jadi butuh modal politik yang gede banget. Jadi peluang ada politik uang bakal tinggi juga. Terus hasil perhitungan suaranya juga akan lumayan ribet. Persaingan antar kandidat secara internal partai juga makin ketat dan ada kemungkinan besar terpilihnya caleg yang gak kompeten buat jadi legislatif. Dan kalau kekurangan dari sistem tertutup dari sisi pemilih, jadi kita nih nggak tahu nih siapa yang bakal kepilih kalau mereka pilih parpol ini atau parpol itu gitu. Jadi bakal muncul deh istilah milih kucing dalam karung. Terus juga ada kemungkinan bakal ada uang politik di internal parpol dalam hal jual beli nomor urut. Kalau menurut kalian gimana nih? Lebih setuju sistem tertutup atau terbuka? Coba komen pendapat kalian di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten terbaru kita. Share dan like video ini jika dirasa bermanfaat. Aku Mela, mohon pamit dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.